Halo teman-teman semua, jumpa lagi podcast kita bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, hari ini masih Ya, semangat nih Pak? selalu semangat Mas Awan untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan ini, Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto ya. Hari ini IWPI menanggapi masih seputar seminar dari P5I dan IWPI minggu lalu Hmm. mengenai negara pajak atau negara apa ini Pak? Istilah-istilahnya udah mulai memusingkan nih para ahli hukum ini ya. Bagaimana Pak IWPI? Ya, ya ini kita kan prihatin terhadap ini Mas, perilaku oknum fiskus yang melakukan pemerasan pajak ini dengan serampangan dan melanggar prosedur sesuai dengan amanat undang-undang, namun SKP-nya tetap bisa sah Mas sampai di PK seperti itu Mas Awan. Nah, Hmm. jadi kita kali ini saya ini Mas tayangkan. Nah, judulnya ini Mas. Indonesia kini negara tekstat menuju makstat. Nah, jadi kalau dari narasi Mas, ini sebenarnya ada dua teori Mas negara terkait dengan apa mazhab hukum yang dipakai, yaitu Rechtsstaat negara berdasarkan hukum dan Makstat negara berdasarkan kekuasaan. Nah ini belakangan ini timbul ini Mas apa ironi di negara kita, negara Indonesia. Nah, ini para ahli, yaitu Dr. Alusan Nuruni dalam materi seminarnya, pemeriksaan pajak lewat batas waktu tidak membatalkan SKP meskipun merupakan amanat undang-undang. Itu beliau menyoroti terkait Indonesia kini menjadi negara tekstats menuju takstats. Wah, Nah, yang menarik. tekstat ini adalah sebenarnya ini parodi Mas Awan, karena teks itu bahasa Inggris Mas. Kalau Rekstat dan Mastat itu adalah bahasa Belanda Mas Awan. Jadi tekstat itu negara negara pajak istilahnya gitu Mas Awan. Oke, Heeh. oke. Nah, ini Mas, pemeriksaan pajak, proses hukum atau sekedar alat kinerja. DJP menyatakan jangka waktu pemeriksaan hanya sebagai alat monitoring internal, bukan bagian dari substansi hukum. Ini Hmm, pernyataan ini sebenarnya nggak masalah Mas Awan, nggak masalah. Karena mereka hmm, punya SE seperti itu Mas Awan. Masalahnya kalau dibawa pengadilan, pengadilan harus lihat Mas, mana undang-undangnya, mana PMK-nya, mana hmm, undang-undang yang lain yang selain perpajakan yang masih berhubungan hmm, dengan para fiskus ini yang hmm, merupakan ASN Mas Awan. Nah ini hmm, hakim pengadilan pajak maupun hakim di Mahkamah Agung, katanya hakim agung hmm, hanya ini Mas, apa ya, menyesuaikan argumen dari DJP itu Mas Awan. hmm, Nah, di mana apa jangka waktu pemeriksaan pajak hanya sebagai alat monitoring ini mereka tuangkan dalam surat edaran Mas Awan hanya sebagai SE hmm, Mas Awan. hmm, Nah, menurut Ray ini adalah penyimpangan fatal aturan hukum tidak boleh direduksi dengan atau menjadi KPI. KPI ini hmm, Key Performance Index Mas. hmm, Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang KUP dan PMK 15 tahun 2025 secara jelas menyebut pemeriksaan adalah proses hukum terstruktur bukan instrumen manajerial. Ini PMK yang baru hmm, Mas Awan. hmm, PMK 15 tahun 2025. Jangka waktu pemeriksaan sama dengan batas legal, bukan hanya formalitas. Itu batasan hmm, legal, Mas. hmm, PMK 15 tahun 2025 menggantikan PMK 17 tahun 2013 dengan memperjelas batas waktu. Pemeriksaan lengkap itu 5 bulan. Terfokus hmm, 3 bulan, spesifik 1 bulan. PAHP ini ini Mas ya, pembahasan akhir hasil pemeriksaan plus pelaporan itu 30 hari kerja setelah SPHP disampaikan. Melewati hmm, batas ini berarti melampaui wewenang sesuai dengan pasal 17 dan 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. hmm. Lah adanya PMK ini kan untuk mengatur Mas Awan. Kalau gitu nggak bisa diatur gitu Mas, ngapain loh. Jadi pemeriksaan pajak suka-suka DJP, suka-suka fiskus kan gitu aja Mas. Oke. jadi kita nanti akan JR-nya kan enak Mas Awan. Nah kalau ini kan gimana Mas? Ada norma hukum positifnya, begitu kita challenge di pengadilan pajak, WP Hmm, dikalahkan gitu loh Mas. hmm, Entah alat bukti 1.000 alat bukti nggak peduli hakim Mas. hmm, Ketika DJP mengedepankan kuasa bukan hukum, dulu hmm, Mas. Rekstat menekankan supremasi hukum, pelindungan hak asasi dan keadilan prosedural, due hmm, process of law. Jadi Rekstat ini negara berbasis hukum Mas Awan. hmm. Sebaliknya, Tekstat menggambarkan negara yang menjadikan wajib pajak sebagai objek penderita ini Mas. Oke. Mengabaikan transparansi dan keadilan hukum, menghalalkan prosedur
Oh, menghalalkan pelanggaran prosedur demi target penerimaan. Seperti itu, teman-teman. Hmm. Nah, terus, nah berikutnya, Ray menegaskan, jika pemeriksaan melewati batas waktu tetap dianggap sah, maka Indonesia sedang beralih dari restats menuju taxtats. Dirjen Pajak bahkan menyatakan bahwa SKP tetap sah asalkan tidak melewati 5 tahun mengacu pada pasal 13 KUP tanpa membedakan dengan pasal 31 KMP KUP Jungto PMK tentang jangka waktu pemeriksaan. Ini bukan saja kekeliruan hukum, tetapi juga kemunduran etika administrasi. Nah ini Mas, mazhab pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ini bentar Mas, saya bacakan dulu Mas. Pasal 78 ini isinya putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. Nah, ini maksudnya mazhab pasal 78 ini nih, Mas. Ini Pak Re ngasih narasinya mazhab 78, Mas. Hakim boleh memutus berdasarkan keyakinan. Ini rentan menyingkirkan logika hukum positif dan membuka ruang penafsiran sepihak. Kalau ini mazhab ini diterapkan, Mas, jadi hakim pajak sangat enak sekali, Mas. Nggak usah baca kasus lain pakai ini, pokoknya DJP menang, gitu aja, Mas. Mas Awan sidang berkali-kali, pokoknya kalah, gitu, Mas. Pokoknya keyakinan hakim begini gitu ya? Ya, karena keyakinan begini, gitu, Mas. Karena kenapa keyakinan hakim seperti itu? Karena dia takut, Mas, sama bosnya. Kan sama-sama dari Kemenkyu, Mas. Nanti kan dia bilang, kamu yang gaji kan saya. Itu kan yang kerja anak buah saya. Kamu kalau macam-macam nggak saya gaji. Takut hakimnya, Mas. Sebaliknya, menurut pasal 5 dan 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali hukum yang hidup di masyarakat dan tidak boleh menolak perkara hanya karena tidak ada aturan spesifik. Nah, itu tidak boleh Mas menolak perkara. Ketertutupan dan larangan rekaman, kontradiksi dengan transparansi. Per 7 tahun 2017 mengatur bahwa pemeriksaan dan PAHP harus dilakukan di ruangan dengan rekaman audiovisual. Namun nota dinas Dirjen Pajak malah melarang rekaman. Jadi ini kontra ya, Mas. Yang buat per Dirjen Pajak ini sebelum Pak Suryotomo mengatakan harus direkam, Pak Suryotomo membuat nota dinas melarang rekam, betul Mas. Oke. Hal di atas bertentangan peraturan per 7 tahun 2017 prinsip akuntabilitas berpotensi membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Nah ini Mas, tekstats, makstats, mana Indonesia, itu Mas. Aspek orientasi. Nah, tabelnya seperti ini Mas. Nah, kalau Rekstats, orientasinya hukum dan keadilan, perlindungan WP dijamin undang-undang dan prosedur, kedudukan hukum, equality before the law, HAM dijamin penuh. Kalau Makstat, orientasi kekuasaannya absolut, perlindungan WP diabaikan, kedudukan hukum untuk kuasa, HAM dikesampingkan. Kalau Tekstats, orientasinya target penerimaan, Mas. Jadi ini samar, Mas. Ini menuju Makstat. Perlindungan WP dapat dikompromikan, Mas. Kedudukan hukum untuk penerimaan. HAM bisa dilanggar demi target fiskal. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan landasan pembatalkan SKP. Pasal 66 Undang-Undang AP menyebut keputusan dapat dibatalkan jika cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi. SKP hasil pemeriksaan yang melewati jangka waktu, cacat prosedur plus melampaui wewenang dapat dibatalkan. Gugatan adalah hak asasi wajib pajak. Pernyataan DJP bahwa tidak perlu menggugat karena sudah ada putusan MA. Melanggar pasal 17 Undang-Undang HAM. Setiap orang berhak menggugat untuk memperoleh keadilan bla 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 bla. Jadi menurut DJP Mas, putusan MA kemarin terkait PK kasus pelanggaran jangka waktu pemeriksaan itu DJP menyatakan tidak perlu menggugat-gugat lagi. Toh ujung-ujungnya akan kalah gitu teman-teman. Nah, pemeriksaan lewat waktu sama dengan cacat hukum. Batalkan SKP. Pemeriksaan bukan alat penagihan, tapi proses hukum. Jika proses salah, maka hasilnya tidak sah. Indonesia tidak boleh menjadi tekstats, apalagi tergelincir ke makstats. Negara hukum berarti mengikat semua pihak, termasuk negara. Nah, ini harus kita sampaikan, Mas, ke DJP atau ke Bu Menkyu. Kalau mau Indonesia negara pajak atau tekstats, tidak masalah. Karena Menkyu mungkin uangnya banyak, Mas, ke Menkyu, ya bisa silakan saja mengamandemen Undang-Undang Dasar, gitu, Mas. Oke. Ya kan, ini kan dengar-dengar, Mas, dengar-dengar kalau di ini kan ada tarifnya, Mas, untuk merubah undang-undang itu berapa biayanya, untuk merubah Undang-Undang Dasar berapa biayanya, itu loh, Mas.
Nah, terus sebagai informasi tambahan, nah ini Mas. Ini adalah, kelihatan Mas ya? Sudah mulai. Nah, udah ya? Ya, Udah. tanggapan Nah, atas permintaan informasi. ya, ini kan kita pernah tanya Mas, apakah Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia negara hukum, B. Kementerian Keuangan Hmm. menyatakan Indonesia negara sanksi, C. Kementerian Keuangan tidak tahu harus memilih yang mana. Ini mereka Hmm. menjawab gini Mas, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Amendmen 3 diatur bahwa MPR berwenang menetapkan undang-undang dasar mengacu. Nah, maka materi muatan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa negara Indonesia dan negara hukum merupakan kewenangan MPR. Ini Oke, kan tanya Kementerian Keuangan nih tunduk pada hukum apa enggak? oke. Nah, itu loh Mas. Jadi ini kan sudah ciri-ciri Indonesia menuju tax stats yang sebentar lagi akan menuju max stats Mas, negara kekuasaan. Ya, ini Hmm. materi yang disampaikan oleh Bapak Alessandro Dorere dalam seminar pajak dengan judul Pemeriksaan Pajak Lewat Waktu Tidak Bisa Membutuhkan SKP Walaupun atau Meskipun Merupakan Amanat Undang-Undang. Seperti itu Mas Araf. Oke, luar biasa ya, luar biasa sekali negara tipu-tipu ini semakin seru ya. Mudah-mudahan negara kita tidak jatuh menjadi negara Makstat ya. Nah, Walaupun sekarang udah siap-siap hampir menjadi negara Tekstat. Oke, baik. ini sudah Terima menuju Mas, kasih. sudah. Kalau ini tidak bisa dibatalkan, berarti sudah tax stats Mas. Itu maksudnya Pak Aris seperti itu Mas. Oh, oke, oke. Oke, Nah. kita semua masih sedang menguji ya, sedang menguji beberapa sidang Sementara ini sengketa. sudah tax stats. Sementara ini, kalau MA Hmm. tidak mau membatalkan putusannya, itu Mas Araf. Oke, berarti masih masih menang 5-0 di pihak oknum pajak ya, Ya. karena masih tekstat saat ini. Mudah-mudahan segera keadilan dapat tercipta di pengadilan negeri kita, pengadilan kita segera ya. Ya. Oke, baik. Makasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, Pak. Oke, sama-sama Mas. Ya.